pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Dan saya Vena Anissa untuk sementara menggantikan Supri hari ini. Nah, ini sekarang kita lagi mau ngomongin masalah rame-rame di tanah air soal fobia simbol-simbol komunisme. Genjer-genjer ya itu Genjer-genjer dan palu arit dan sebagainya. Ya. Kita di sini diaspora di Amerika mengikuti pemberitaan ini. Dan lucu ya, banyak meme, banyak parodi yang menggambarkan betapa kok orang-orang jadinya serem lagi sama yang namanya bahaya laten komunis ini. Jadi momok memang ya, dan sepertinya itu tidak pernah hilang di Indonesia. Kita yang ada di Amerika jadi melihat dan ingin membandingkan sebetulnya di Amerika seperti apa. Nah, ini menarik. Kalau di Amerika Serikat kita lihat sebagian negara yang bisa dikatakan mercusuar kapitalisme. Ya. Namun ternyata Partai Komunis di Amerika Serikat itu ada juga ya? Ada juga, dan partai ini sampai sekarang masih ada. Kalau bicara mengenai sejarahnya sedikit gitu ya, di tahun 2040 memang partai ini mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pergerakan buruh di Amerika. Tapi kemudian ada beberapa faktor yang menjadikan partai ini tidak menjadi populer kembali karena termasuk runtuhnya Uni Soviet tentunya. Betul, kemudian ya itu kan termasuk perang dingin dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi menarik ya, apakah jika di Amerika ada orang yang memakai pakaian yang ada lambang komunis, palu arit itu? Boleh. Boleh dong harusnya ya. Ya, jadi memang di Amerika Serikat ini yang namanya amandemen pertama konstitusi itu sangat melindungi kebebasan berpendapat yang dianggap sakral, sehingga mau pakai kaos berlambang apapun tidak apa-apa. Ya, termasuk palu arit. Itu ya nggak masalah. Termasuk mungkin kalau mau pakai bendera ISIS pun, tapi sudah pasti akan diikuti oleh FBI. Ya. Nah, tapi apakah tidak apa-apa itu berarti tidak mempunyai stigma tertentu di masyarakat? Nah, ini mungkin berbeda dulu dengan sekarang ya. Kalau dulu di Amerika Serikat tahun 50, tahun 60-an itu ada gerakan yang namanya McCarthyism. Ini dijuluki demikian karena dari nama Senator Joseph McCarthy yang menjadi motor gerakan pemburu komunis di Amerika Serikat. Jadi orang yang dituduh komunis, keluarganya komunis, antek jadinya dianggapnya. Jadi itu menimbulkan kegelisahan juga di masyarakat. Pokoknya laporin tetangga, laporin saudara dan sebagainya. Mungkin mirip dengan yang terjadi di Indonesia di masa-masa tahun 70-an sampai dengan 80-an bahkan yang namanya bersih lingkungan, bersih diri dan sebagainya. Di Amerika juga ada slogannya kan, red or dead. Better dead than red. Lebih baik mati daripada menjadi komunis. Itu. Nah, sekarang kita langsung menuju ke zaman sekarang. Apakah memang simbol-simbol komunis simbol tidak apa-apa, tapi apakah jika seseorang yang mempunyai koneksi dengan komunisme itu tidak apa-apa di Amerika? Mungkin contohnya kalau misalnya kita ingin bekerja di kantor pemerintahan, menjadi pegawai pemerintahan. Sebetulnya juga ada pertanyaan ketika diwawancara, apakah Anda pernah terlibat atau pernah berhubungan dengan organisasi yang berhubungan dengan komunisme? Betul, ya. Bukan berarti kalau misalnya jawabannya iya, nah gimana kalau jawabannya nggak bakal terima? Harusnya tidak ya, karena dalam Undang-Undang Amerika Serikat itu kan tidak ada diskriminasi. Betul. Apapun political leaning atau pandangan politik Anda. Nah, cuma yang namanya komunisme dan kemudian bentuk lain mungkin sosialisme itu memang kalau dalam ajang politik Amerika Serikat masih dianggap momok. Contohnya misalnya yang terjadi pada kandidat presiden Partai Demokrat sekarang ini yaitu Bernie Sanders yang dijuluki sebagai seorang sosialis. Wah, kayaknya kotor sekali ya kata sosialis itu kalau misalnya untuk ajang kampanye politik di Amerika Serikat. Tapi dalam survei yang dilakukan terhadap anak-anak muda di Amerika, millennials, ternyata ada sebuah survei yang mengatakan bahwa 43 anak muda di Amerika di bawah umur 30 tahun, mereka itu setuju dengan sosialisme. Ide-ide sosialis itu menarik bagi sebagian kalangan muda, terutama mereka yang gerah dengan prinsip kapitalisme yang menguntungkan uang kaya, sugih dan menginjak-injak nasib rakyat kecil. Terlalu banyak ketimpangan sosial jadinya ya. Memang di Amerika Serikat ini ketimpangan sosial amat sangat tinggi. Bahkan kalau menurut Gini Index, ini adalah indeks Bank Dunia yang menunjukkan ketimpangan sosial, Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang cukup tinggi, sehingga nilai-nilai progresif, nilai-nilai sosialis yang ditawarkan oleh Bernie Sanders ini menjadi satu hal yang menarik khususnya bagi para pemilih muda. Jadi apakah di Amerika itu mungkin tidak terjadi ketakutan seperti yang sekarang terjadi di Indonesia mengenai komunisme? Tidak dalam level seperti di Indonesia ya, maksudnya tidak fobia, dan tidak ada ikan yang ditangkap karena dia berpola palu arit. Tidak ada seperti itu. Nah, demikian bincang-bincang kami pemirsa mengenai bahaya laten komunis di Amerika Serikat ada atau tidak. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran dan perbandingan bagi Anda di Indonesia. Untuk sementara ini kami pamit dulu. Saya Patsy Widakuswara dan saya Vena Anissa. Sampai jumpa.